Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh. Saat ini juga saya salah satu mahasiswi PPG dalam jabatan Angkatan Ketiga tahun 2023 pada LPTK Universitas Negeri Makassar, Sulawesi Selatan. Saat ini saya sedang melakukan praktek pengalaman lapangan pada SMP Negeri 1 Bandar, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh, dengan mata pelajaran prakarya tema kerajinan limbah organik. Berikut video saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini, anak? Baik, Bu. Ada yang lagi sedih? Alhamdulillah. Jadi semua insya Allah dalam keadaan bahagia, sehat, ya, dan dalam keadaan baik-baik saja. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita sama-sama membaca doa agar apa yang kita pelajari hari ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, marilah sama-sama kita membaca doa. Berdoa dimulai. Baik, anak ibu semua, untuk hari ini setelah kita membaca doa, ibu akan mengecek kehadiran anak ibu semua. Apakah hadir semua hari ini? Hadir. Alhamdulillah ya, kita masih diberi kesehatan, kesempatan untuk kita melaksanakan pembelajaran kita hari ini. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, nah di sini ibu akan memberikan sebuah materi di pertemuan pertama ini tentang, ya, ada yang tahu kira-kira tentang apa? Tentang kerajinan. Oke, kalau menjawab tuh yang lantang tuh suaranya, biar kedengaran sama kawan-kawan yang lain. Yang lain tahu nggak apa hari ini kita pelajari? Tentang kerajinan. Oke, baik. Sebelum kita memulai apa itu kerajinan, kita pahami dulu yang disebut. Yang kita pelajari hari ini adalah mengenai limbah organik. Ya. Ada yang tahu nggak itu apa itu limbah organik? Limbah organik apa saja yang terdapat di lingkungan sekitar kita? Cangkang telur. Oke. Berupa cangkang telur atau apa saja? Sebelum kalian memahami materi tersebut, ibu akan membagikan sebuah kertas ini untuk menilai pemahaman awal kalian. Ya, jadi silakan nanti di sini buat nama, kemudian diisi dengan checklist. Apa yang kalian pahami? Silakan dipilih dari pilihannya iya atau tidak. Oke, silakan dibagikan ke belakang. Waktu ibu berikan hanya 2 menit. Tentang kerajinan limbah organik tersebut. Kali ini walaupun kita memahami tentang kerajinan limbah organik, tapi kita tidak pada produknya terlebih dahulu. Kita akan memahami
apa saja jenis-jenis kerajinan, jenis-jenis limbah organiknya. Kemudian kita pahami dulu karakteristik daripada jenis bahannya, kemudian keunggulan ataupun kekurangan dari setiap bahan tersebut. Dan nanti kalian akan merancang sebuah produk kerajinan yang akan kita inikan pada minggu depan, berasal dari dapur. Maka dari itu, sebelum kita masuk ke pembelajaran selanjutnya, kita pahami dulu apa yang harus kita capai untuk hari ini. Ini dia ada gambaran mengenai tentang kerajinan limbah organik yang terdapat dari dapur, seperti yang kalian jawab di asesmen pertama tadi, pengetahuan awal. Ada beberapa jenis di sini yang tidak Ibu sebutkan apa saja nama daripada bahan tersebut. Yang jelas coba kalian pahami, kalian lihat dengan jelas, kira-kira layak untuk dijadikan bahan kerajinan. Ya, baik. Kemudian sebelum kita memahami materi, ada 3 tujuan pembelajaran kita pada hari ini, di mana setelah pembelajaran langsung harapkan kalian mampu nanti menjelaskan pengertian kerajinan limbah organik serta mengidentifikasi atau menyebutkan jenis-jenis bahan kerajinan limbah organik yang berasal dari dapur. Kemudian yang kedua, peserta didik juga mampu menuliskan bahan dan alat yang digunakan dalam pembuatan produk kerajinan. Yang ketiga, peserta didik mampu merancang atau merencanakan untuk kedepannya, ya, bahan dan alat yang digunakan serta model yang akan digunakan untuk pembuatan produk kerajinan nanti ke depannya. Jadi hari ini kita pertama memahami, kedua mengidentifikasi, yang ketiga menyebutkan atau menuliskan bahan dan alat, yang keempatnya merancang pembuatan sebuah pertanyaan. Silakan ditulis. Pertanyaannya silakan ditulis. Ya. Pertanyaannya silakan ditulis. Tahukah kalian yang disebut dengan masalah lingkungan? Ya, yang ditanya masalah lingkungannya dulu karena kita belajar tentang limbah. Yang kedua, apa contoh yang ada di lingkungan sekitar kita? Ya, contohnya nanti sebutkan saja banyak-banyak. Ya. Yang ketiga, dapatkah permasalahan lingkungan ini nanti akan kita jadikan sebagai produk kerajinan? Ibu beri waktunya 5 menit untuk menjawab pertanyaan tersebut. Sudah siap semua pertanyaannya ditulis? Nah, kalau sudah, ini Ibu akan menampilkan sebuah gambar. Ya, untuk kalian amati, kalian cermati, apakah gambar tersebut termasuk daripada jawaban soal yang Ibu berikan? Oke, kalau termasuk silakan dijawab pertanyaannya. Boleh lebih dari berapa berapa yang ada di lingkungan sekitar itu boleh dicatat semua. Ya, silakan dicatat semua. Apa yang ada? Kalau sudah mengenai gambar yang Ibu tampilkan, kalian pasti mengingat apa saja sih kira-kira, ya, limbah organik yang terdapat di lingkungan sekitar kita. LKPD-nya. Kelompok gengseria mana? Oke. Nah, kemudian kelompok geng inspiratif di belakang. Ini LKPD Ibu bagikan, silahkan dikerjakan. Ya, dikerjakan.
mengenai apa yang mereka bacakan. Oke, dipersilakan dengan segala hormat. Memulai keterampilan tangan yang berasal bahan limbah yang akan menjadi ekonomi kerajinan limbah dengan salah satu solusi penanganan masalah sampah limbah dapat diartikan atau bahan berasal dari kegiatan manusia baik berasal dari kegiatan rumah tangga, limbah, maupun kegiatan di limbah pabrik. Apa saja sampah organik yang dapat memproduksi kulit jagung tidak berbau, daya serap air, mudah didapat, mudah sobek, mudah berjamur apabila basah, sampah baru dapat ditempel media apa saja, mudah didapat lebih ekonomis, mudah retak, pecah, mudah rusak. Kelapa mudah dikeringkan, tahan lama dan awet, susah mudah pecah saat berjemur. Kulit batu mudah didapat, terutama dari makanan yang ringan, mudah busuk apabila basah, mudah rusak. Yang dipilih, bahan yang dipilih untuk praktek kerajinan Ini sangat potensi yang dipilih apa? Kami memilih. Oke, dengarkan kelompok mereka memilih kulit jagung. Alasannya apa? Oke, karena mudah didapat. Artinya ketersediaan jumlah yang sangat banyak. Kemudian mampu diolah dan diaplikasikan dengan bahan apa saja. Oke. Kemudian bahan dan alat yang digunakan kira-kira apa? Kulit jagung, lidi, oke, ataupun lidi tusuk sate. Kemudian apa lagi? Benang, gabus bunga, lem perlu nggak? Oke, kalau perlu buat juga lemnya, namanya. Baik, alat yang digunakan? Ya, setrika, roll, dan gun. Baik, adakah teman-teman yang lain mau bertanya? Silakan. Mungkin ada yang menanggapi apa yang disampaikan dari temannya tadi. Ada yang menanggapinya, nak? Ayo. Ada yang mau bertanya nggak? Mungkin pertanyaannya ya mudah saja, kan bisa jadi kalian mengetahui nanti kalian mau buat apa begitu. Ya.
buat apa nanti dari kulit jagung? Bunga. Oke. Yang lain ada yang mau bertanya? Buatnya seperti itu nak ya, di perencanaannya mau buat apa? Ya, mau buat bingkai misalnya dari cangkang telur, atau mau membuat kotak pensil menggunakan juga cangkang telur, ya boleh. Ataupun mau membuat tas bunga menggunakan kulit jagung boleh, atau kulit koaci atau kulit kacang. Jadi direncanakan di situ ya. Kira-kira ketersediaan bahan dan alat itu gampang didapat apa enggak? Bagaimana? Kira-kira ketersediaan bahan dan alatnya gampang didapat? Gampang. Oke. Baik, kalau tidak ada lagi yang ditanyakan dari teman-temannya, silakan ditutup nah. Oh, saja? Enggak. Silakan tutup. Sudah? Ya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan untuk temannya. Ada lagi? Satu lagi. Ya, silakan. Terus. Nah. Hai, halo. Halo. Suara yang lantang yang membaca, silakan maju. Kalau kawannya nggak mau, nggak usah dipaksa, bikin lama. Ayo, setelah mereka ya. Cepat, silakan nah. Oke, silakan. Suaranya kencang nak, biar kedengaran sama kawannya. Nah, bacanya begini nah, perencanaan yang akan kami buat untuk praktisnya adalah baik, sudah selesai dibacakan, yang lain ada tanggapan? Intan ada? Tanggapan atau pertanyaan? Ada Intan? Ratu? Mau bertanya Ratu? Oke. Pertanyaan si Ratu, apakah bahan utamanya mudah didapat? Bantu tambahannya sangat sekali, karena apa? Karena dapat di lingkungan sekitar kita. Dan ini kita alami dan ini kita hasilkan dalam kehidupan sehari-hari.
Tepuk tangan, tepuk tangan. Oke, sangat bagus sekali. Oke, silakan duduk. Ibu lihat semua mukanya pada kusut-kusut. Kenapa? Ada yang mengantuk? Kalau ada yang lapar, ada yang mengantuk. Untuk menghalau itu semua, mari kita adakan ice breaking kita. Semuanya silakan berdiri. Silakan berdiri. Ya. Silakan berdiri. Jadi ibu bikin instruksi ibu ya. Kalau ibu mengatakan tepuk 1, ya di depan, tepuk 2, ya di sebelah kanan, tepuk 3, di sebelah kiri. Paham ya? Kita coba tepuk 1. Nah, sampai salah. Jangan ada 2 kali. Tepuk 2. Nggak salah. Nggak bosan. Harus foto bosan? Konsentrasi. Tepuk 2. Tepuk 3. Nah, kenapa berlebih? Tepuk 1, 2, 3. Ada gerakannya dong. Oke, kita ulang. Tepuk 1, 2, 3. Oke. Ya, baik. Terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Silakan duduk. Ya, ibu rasa melalui ekspresi kita tadi, ya karena Jessica juga sudah menunjukkan pukul 10, maka untuk kesimpulan belum enak belum? Bentar ya. Oke, baik, lihat nak kesimpulan kita ya, bahwa kerajinan limbah organik itu adalah sisa-sisa apa? Buangan atau sampah yang dihasilkan dari makhluk hidup. Oke, silakan dibaca, siapa yang bisa membacakan? Silakan. 1. Yang buka, ya berdiri. Kesimpulan, kerajinan limbah organik adalah sisa-sisa buang atau sampah yang dihasilkan makhluk hidup dan akan secara otomatis mengalami pembusukan. Namun limbah tersebut masih dapat kita olah kembali untuk dijadikan berbagai macam jenis produk kerajinan. Contoh-contoh limbah organik yang proposial untuk dijadikan bahan kerajinan adalah cangkang telur, kulit bawang, kulit telur, kulit kacang, dan lain sebagainya. Terima kasih Ratu sudah membacakan kesimpulan. Baik, untuk minggu depan silakan dicatat apa yang akan dibawa. Oke, silakan dicatatnya apa yang akan dibawa pada hari Selasa ya. Pada hari Selasa, alat dan bahan yang sudah direncanakan tadi. Ya. Alat dan bahan yang sudah direncanakan. Ini bersama dengan kelompoknya. Kalau buatnya mudah, maka akan dibuat secara mandiri, artinya sendiri. Kalau dia buatnya rumit dan menghasilkan karya yang besar, boleh satu produk dengan satu box. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa, membacakan surat Ikhlas. Ya, berdoa dimulai.
Oke, sampai berjumpa hari Selasa. Ibu akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.